Terus masalah tunggakan Ya. PBB yang ada di Kecamatan Bulukumpa, bahwa alhamdulillah Oke. setiap tahunnya Kecamatan Bulukumpa itu Capai target. mencapai target 87%. Oh, 87%. Ya. Pemerintah daerah sudah membangun sekarang rumah sakit yang ada di Kecamatan Bulukumpa. Oh ya? Ya, tipe Membangun rumah sakit tipe? Ya, tipe D. Oh. Kita bangga. Iya, iya. Kita bangga ada orang putra Bulukumpa Iya. menjadi bupati. Alhamdulillah. Dan ini miliknya bukan Bulukumpa, tapi miliknya Kabupaten Bulukumpa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di Medium TV ada program kupas tuntas OPD. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai bersama kepala kecamatan. Ya, jadi kecamatan itu juga termasuk OPD. Nah, kepala kecamatan ini adalah daerah yang berbatas dengan kabupaten tetangga. Nah, coba kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Bagaimana potensi di sana, bagaimana programnya beliau, apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di program di Medium TV ini, Pak Camat, ada namanya program kupas tuntas OPD. Nah, ini diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba. Kita akan berbagi cerita. Berbagi cerita kepada masyarakat Bulukumba, apa sih Bulukumba? Apa potensinya? Terus apa program-program Pak Camat untuk masyarakat Kecamatan Bulukumpa? Nah, sebelum kita terlalu panjang ngobrol dengan santai ini, coba Pak Camat bisa berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumpa pada khususnya dan Kecamatan Bulukumba pada umumnya tentunya. Soal program dan targetnya Pak Camat sebagai camat di Bulukumpa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwa Kecamatan Bulukumpa itu adalah kecamatan paling utara yang berada di Kabupaten Bulukumba, Ya. yang memang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Ya. Tentu mempunyai banyak potensi, Ya. baik daripada sumber daya alam yang dimiliki, begitu pula dengan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Bulukumpa. Iya. Ya. Tentu saya selaku camat Ya. melihat bahwa sumber SDA dan SDM ini memang betul-betul harus kita manfaatkan bersama demi kemajuan Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan Bulukumpa. Tentu kami punya program ke depan, karena kita tahu bahwa Kecamatan Bulukumpa ini luas, yang punya desa 14. Ya. Oh, desanya 14. 14 ya. Nah, kelurahannya? Kelurahan ada 3. 3. Berarti 17 semua. 17. Ya. Iya. Jadi semua desa dan kelurahan ini punya potensi ya. Ya. Ada perkebunannya, Ya. ada pertaniannya, dan ada peternakannya. Oh, iya. Lengkap ternyata ya. Lengkap ya. Ya, boleh dikata bahwa Kecamatan Bulukumpa itu adalah pemasok ya, bidang pertanian dan perkebunan untuk Kabupaten Bulukumba. Untuk Kabupaten Bulukumba ya. Kabupaten Bulukumba. Iya, karena memang Bulukumpa ini terkenal dengan potensi alam yang begitu subur, ya, kaya apa segala macam. Nah, makanya tanaman-tanaman kayak cengkeh, komoditi cengkeh, banyak di Bulukumpa, durian apa segala macam ya. Iya. Terus apa program-program yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau target yang ditargetkan oleh Pak Camat untuk wilayah Kecamatan Bulukumpa? Tentu
kita harus punya target, Ya. mengingat bahwa visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini yang harus kita tuntaskan. Ya. Ya, termasuk bagaimana peningkatan ketahanan pangan. Ya, tentu peningkatan ketahanan pangan ini masyarakat Bulukumpa yang mempunyai potensi alam yang cukup tersedia, maka perlu ada penanaman bibit yang baik. Nah, Ya, penanaman bibit. yang baik. Oke. Ya. Ini bisa menghasilkan nilai ekonomi masyarakat. Di samping pula masyarakat bisa mengolah sendiri buahkah yang Produksi. produksi. Ya. Iya, iya. Maka dari itu perlu ada pengadaan bibit yang baik, Ya. yang cocok di Kecamatan Bulukumpa. Bulukumpa ya. Jadi sejalan dengan visi misi Bupati ya, apalagi di bidang pertanian ya, untuk mengadakan bibit unggul, apa segala macam. Betul-betul. Bulukumpa ini, apalagi Bulukumpa ini kalau tidak salah kampungnya Bupati Bulukumba sekarang ya. 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 Jadi memang Pak Camat ini masyarakatnya ada bupati di sana tinggal. Ya. Jadi kita bangga. Iya, iya. Kita bangga ada orang putra Bulukumpa menjadi bupati. Alhamdulillah. Ya. Dan ini miliknya bukan Bulukumpa, tapi miliknya Kabupaten Bulukumpa. Iya. Ya. Tentu dengan niat nawaitu kita tentu ingin lebih baik dari kecamatan-kecamatan yang lain. Ya. Oke. Pak Camat, apa suka duka menjadi camat di Bulukumpa? Suka banyak. Ya. Tentu dalam kehidupan ini bahkan sungai yang mengalir, ya, panjang dan berliku-liku dan punya muara. Ya. Tentu kalau saya sukanya yang paling banyak. Sukanya yang paling banyak. Dukanya apa? Ya, duka itu ketika kita menghadapi suatu masalah, ya, tapi belum tuntas. Ya, belum tuntas. Tidak bisa menuntaskan suatu permasalahan. Atau bantuan kepada orang lain. Ini ada luka tersendiri. Iya. Saya kenapa? Karena ada beban kerja yang tidak terselesaikan. Cuman itu dukanya. Selebihnya suka. Selebihnya masyarakat Bulukumpa itu punya sifat kaya, dan sifat lebih. Tentu itulah yang saya tanamkan selama ini. Alhamdulillah. Pak Camat, sekarang ini lagi ada lagi pro kontra di publik soal surat edaran bupati, ya, terkait pengurusan mewajibkan untuk membayar pajak. Mungkin sudah bisa kan semua camat ini diminta untuk semua pengurusan apa segala macam, masyarakat harus melunasi pajaknya dulu lah, karena memang kewajiban begitu. Itu pertama. Kedua, khusus Kecamatan Bulukumpa, ada tunggakan tidak? Ada tunggakan tidak? Atau terus kalau ada tunggakan, sudah berapa lama itu tunggakan? Silakan Pak Camat. Baik, bahwa menyikapi surat edaran Bapak Bupati bahwa dalam pengurusan itu harus disertakan lunas PBB. Ya. Selaku warga negara yang baik, ini adalah merupakan kewajiban. Kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu adalah membayar pajak. Membayar pajak. Bumi bangunan dan apa segala macamnya. Karena tanah ini adalah milik negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi tentu kita punya kewajiban untuk membayar PBB-nya. Terus masalah tunggakan PBB yang ada di Kecamatan Bulukumpa, bahwa alhamdulillah setiap tahunnya Kecamatan Bulukumpa itu mencapai target 87%. Oh, 87%. Ya. 87%. Jadi adapun masalah tunggakan, tentu ini menjadi kewajiban bagi pemerintah desa dan kelurahan, termasuk camat, untuk bagaimana tunggakan-tunggakan itu yang tinggal dengan masyarakat, itu yang harus kita selesaikan bersama. Sehingga tujuannya adalah bagaimana pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat dengan adanya pemasukan pajak bumi dan bangunan.
Apa dinamika atau apa menjadi persoalan sampai terkadang menjadi penumpukan tunggakan di masyarakat, Pak Camat? Tentu suka duka ya. Ya. Suka duka daripada kolektor ya. Oh ya. Tentu bagaimanapun juga ini kolektor juga itu harus kita perhatikan. Ya. Kenapa? Karena dia adalah penagih langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung dengan objek pajak. Objek pajak. Ya. Jadi kadang kolektor datang 4 kali, 3 kali, tidak ketemu. Tidak ketemu. Sedangkan dia butuh operasional bolak-balik 4 kali dengan orang yang sama, dengan tempat yang sama. Betul. Ya. Maka dari itu ada memang tunggakan itu karena orangnya tidak ada, ya, objek pajak ada tapi orangnya tidak ada. Oke. Ya. Yang kedua, kadang memang masyarakat tidak membayar. Oh, kadang juga ya, kadang, masyarakat tidak mau bayar karena tidak mampu kah atau bagaimanakah? Ya, apakah kadang mampu, ya, kadang mampu memang. Jadi sedikit bandel memang masyarakat ini. Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Kan ini semenjak turunnya surat edaran bupati ke camat-camat dan ke lurah desa, banyak kasus yang muncul seperti ternyata ada masyarakat yang sudah bayar sampai 3 bulan, 5 bulan, tapi tidak nyampe. Tidak nyampe. Terus kedua, masyarakat tidak dapat bukti pelunasan begitu. Di Bulukumba ada yang terjadi? Di Bulukumba ada yang terjadi? Ada. Tapi saya kira ini juga suatu kesalahan administrasi yang ada, termasuk yang kedua, memang kita akui bahwa kadang kolektor itu menyetor ke Dispenda, tapi salah nomor blok, salah nomor SPPT. Begitu ya. Jadi banyak dinamika ya. Banyak dinamika. Belum lagi memang kolektor yang nakal. Belum lagi kalau ada yang mengendap di kolektor. Belum lagi belum seperti itu ya. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Bahwa banyak tunggakan apa segala macam. Pertama ya tadi itu ya, sudah di-store ke Dispenda, ke Bapenda, tapi kadang salah nomor lah, apalah segala macamnya, sampai tidak terdaftar. Tidak lama kemudian ditagih ulang. Gitu ya. Ya. Terus kolektor ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Kolektor ini adalah punya SK kalau tidak salah. Ya, dari Dispenda. Bapenda langsung? Ya, Bapenda langsung. Karena itu kan mendapat honor. Ya, honornya dari Bapenda? Ya, dari Bapenda. Oke. Perekrutannya? Ya, perekrutannya itu saya kira penunjukan dari kepala desa atau lurah. Direkomendasikan oleh kepala desa? Ya, direkomendasi kepala desa, terus langsung ke Bapenda SK-kan? Iya. Tapi memang kelihatannya kalau melihat keterangannya Pak Camat tidak berbanding lurus ini antara kerja kolektor dengan kesejahteraan mereka ya. Tadi katanya sampai 4 kali datang ke satu objek pajak atau satu ke masyarakat yang punya tanggung jawab kewajiban pajak. 4 kali didatangin tidak pernah ketemu, bla 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 bla. Nah kalau 4 kali ya tidak mungkin juga 4 kali mau dikasih tunjangan begitu kan? Berarti memang ini tidak berbanding lurus. Nah kadanglah muncul ada celah bahwa apa kerja kami di bawah ini tidak berbanding lurus yang honor yang Bapenda siapkan begitu ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi apalagi bagi Bapenda dan pemerintah kabupaten. Oke. Pak Camat. Sepak terjang apa yang sudah dilakukan Pak Camat Bulukumba di Bulukumba? Sepak terjang? Iya. Tentu kami selaku camat aparatur sipil negara, wajib hukumnya untuk berbuat, untuk berbuat sebagaimana tagline Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa banyak kerja, kurang cerita. Iya, menarik. Oke. Sangat jelas. Pak Camat, ini kan Pak Bupati ini pengusaha, latar belakang pengusaha.
Nah, kalau memanage perusahaan dengan pemerintahan birokrasi itu berbeda menurut saya kan. Nah, menurut Pak Camat setelah beliau dilantik, pekerjaan fundamental dan fenomenal apa saja yang sudah dilakukan Pak Bupati dan Wakil Bupati yang kita tahu bahwa Pak Bupati ini tidak pernah punya pengalaman sama sekali di pemerintahan. Bagaimana? Kalau menurut saya banyak yang dia sudah lakukan. Ya, contohnya yang tidak dilakukan oleh yang lain. Pemerintahan sebelumnya begitu. Pertama bahwa kota kita ini yang kita cintai, Kabupaten Bulukumba ini bebas dari banjir. Ya. Bebas dari banjir, yang hampir semua tetangga kita ini banjir. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bulukumba ini kotanya tidak banjir. Ya, maksudnya Bantaeng, Sinjai banjir, Bulukumba enggak nih. Yang kedua, saya melihat juga bahwa pasar pasar yang kita lihat sekarang ini sudah semakin baik, tidak semeraut lagi. Dan insya Allah kami di Bulukumba itu punya pasar Tanete. Jadi itu tanggung jawab saya bagaimana mengurangi tingkat kemacetan di pasar Tanete. Betul. Kemudian bagaimana juga tidak semeraut kelihatan. Sehingga orang-orang Sinjai yang lewat atau ke Makassar tidak terganggu. Ini penekanan Bapak Bupati. Jadi alhamdulillah selama beliau dilantik, tidak macet lagi di situ. Kita bisa jalan-jalan ke pasar Tanete, sekalian belanja-belanja. Insya Allah dan tidak macet lagi. Tidak macet lagi. Saya sering sih lewat di situ, Pak Camat. Sering lewat situ, tapi apalagi kalau pasar besar kan namanya kayak itu apa segala macam. Oh, macet sekali. Kadang kita cari jalan ke atas apa itu naik-naik ya. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak perlu cari jalan lagi. Lancar jaya. Lancar. Mantap. Pak Camat, Pak Bupati ini mengusung tagline. Dikerja bukan dicerita. Bagaimana pemahamannya Pak Camat dan bagaimana pendapatnya Pak Camat soal dikerja bukan dicerita? Saya kira apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini harus bekerja secara profesional. Artinya kita banyak bekerja tapi kurang cerita. Kita banyak bekerja kurang cerita. Jadi saya kira sangat cocok bagi orang-orang yang punya potensi untuk membangun Bulukumba ini. Saya kira ini sangat cocok. Pak Camat, Pak Bupati ini kan kerjanya cepat nih. Cepat. Saya lihat cepat, lari kencang gitu. Nah, pasti Pak Bupati punya target-target. Nah, anggaplah Pak Bupati ini menginginkan satu target di Kecamatan Bulukumba. Dan dia ingin dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 hari, atau mingguan begitu, atau per triwulan gitu. Nah, target ini, keinginan Bupati ini, dia tuangkan dalam fakta integritas. Bagaimana kesanggupan dan kesiapan Pak Camat soal itu? Tentu perlu komitmen. Saya kira ASN itu adalah komitmen. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan, saya kira itu yang harus kita lakukan. ASN harus komitmen. Harus komitmen. Harus komitmen. Terus, jadi banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana mengembangkan inovasi-inovasi kita sendiri untuk menerjemahkan apa keinginan pemerintah daerah dalam hal ini. Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya lihat memang Pak Bupati kan membuka ruang besar ini, membuka ruang lebar untuk OPD-OPD-nya untuk melakukan inovasi. Selama kurang lebih 7 bulan, inovasi apa saja yang sudah terjadi di Bulukumba? Pertama, kita melihat bahwa Bulukumba ini adalah sangat strategis, sehingga banyak penduduk kita yang terlantar dalam penanganan di rumah sakit. Maka dari itu pemerintah daerah sudah membangun sekarang rumah sakit yang ada di
Kecamatan Bulukumpa. Oh ya? Ya, tipe Membangun rumah sakit tipe? Ya, tipe D. Oh, tipe D. Ya, tipe D. Alhamdulillah sekarang sudah berfungsi? Belum? Sekarang pelaksanaannya sementara di Fisiknya sementara jalan? Sementara jalan. Sementara dibangun anunya? Sementara dibangun. Iya. Terus apa lagi? Inovasi apa lagi yang sudah ada? Yang kedua itu masalah di samping ada rumah sakit tipe D, Ya. juga ada tempat rest area. Oh, Ya. sudah ada rest area aja? Ya, rest area. Iya. Ya. Di mana itu tempatnya? Ini satu lokasi dengan rumah sakit. Oh iya. Jadi kita ingin bahwa Bulukumpa ini menjadi kota kedua dari ujung Bulu. Iya. Kabupaten Bulukumpa insya Allah ke depan. Artinya mau Bulukumpa itu menjadi ibu kota kedua ya? Ibu kota kedua Iya. dari. Iya. Pak Camat, apa harapan Pak Camat untuk masyarakat Bulukumpa dengan kepimpinan pemerintahan yang baru sekarang? Ya. Dan apa harapannya Pak Camat untuk pemerintah daerah secara utuh? Silakan. Tentu selaku warga masyarakat Ya. punya harapan. Ya. Punya harapan yang memang yang pertama adalah bagaimana masyarakat kita ini sejahtera. Ya. Ya. Yang kedua, bagaimana masyarakat Kabupaten Bulukumba ini seperti di Kecamatan Bulukumpa Ya. yang punya potensi alam yang cukup tersedia, Ya. punya tanah yang subur, Ya. ini bukan hanya produk lokal, ya, tapi kita bisa bagaimana produk ini bisa dinikmati oleh orang-orang di luar, termasuk Malaysia dan lain-lain sebagainya. Oh, Ya. gitu ya. Itu harapannya Pak harapan Camat. kita, ya. Tapi kan saya sambung lagi sedikit Pak Camat. Ya. Dengan kekayaan Camat Bulukumpa di Kecamatan Bulukumpa ini harusnya tidak perlu ada lagi pajak tertunggak di sana. Karena kekayaan alam yang begitu bagus di sana, tanahnya subur semua apa segala macam, pertanian orang bilang dulu saya dengar kalau lidi ditanam, lidi juga pasti tumbuh, gitu. Karena suburnya begitu. Bagaimana itu Pak Camat? Saya kira apa yang saya sampaikan tadi bahwa kadang memang kewajiban kepada negara itu diabaikan, ya, diabaikan. Diabaikan. Ya. Jadi perlu memang sosialisasi yang bagus, sosialisasi, edukasi yang kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Oke. Harapan ke pemerintah secara harapan utuh. ke pemerintah secara utuh bahwa Bulukumba ini adalah merupakan daerah yang punya wisata yang baik yang sudah terkenal ke mancanegara. Termasuk kebun karet kita ini tentu menjadi wisata alam. Kemudian di Bulukumpa wisata apa saja? Bulukumpa punya wisata keindahan alam, khususnya di Karampuan dan daerah Sewabonto ke atas itu punya keindahan alam yang cukup baik. Saya kira kalau ini yang kita kelola dengan baik, insya Allah bisa menghasilkan devisa-devisa baik ke negara maupun ke daerah, peningkatan asli daerah. Oh, jadi harapannya Pak Camat ini Bulukumpa ini sebenarnya banyak tempat wisata, tapi belum disentuh. Oke Pak Camat, terima kasih banyak sudah datang di studio Medium TV. Bisa tambah sedikit? Ya silakan. Jadi ada pesan. Ya silakan pesan. Ada pesan bahwa pemerintah itu ada, ya. Karena masyarakat ada, ya. Oke. Jadi kewajiban kita adalah melaksanakan kewajiban kita adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, melayani masyarakat sebaik-baiknya. Soal pajak, coba terakhir untuk masyarakat Bulukumpa, mungkin ada apa disampaikan? Untuk masyarakat Kecamatan Bulukumpa, tabe, masalah apakah itu izin bangunan, apakah itu masuk PBB, tabe dengan mohon dilunasi PBB-nya pada tepat waktu, begitu pula dengan tunggakan-tunggakan yang ada. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
Nah, terima kasih banyak Pak Camat sudah bisa jalan-jalan di Medium TV dan kita sudah ngobrol panjang dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Kita sudah berbincang dan bercerita panjang dengan Pak Camat. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi, bahwa ASN itu harus komitmen. Itu yang ditekankan oleh Pak Camat. Terus kedua, ternyata sekarang di Bulukumba sudah ada dibangun rumah sakit tipe D. Terus harapan Camat Bulukumba kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba, di Bulukumba itu banyak tempat wisata, banyak banyak tempat-tempat indah di sana alamnya. Tolong Ki, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba jalan-jalan ke sana dan sentuh Ki, kelola dengan bagus. Insya Allah Bulukumba akan menyumbangkan PAD dan PAD untuk Kabupaten Bulukumba di sektor pariwisata. Terakhir, ajakan Pak Camat Bulukumba untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba, tabe dibayar di pajak tidak perlu Ki sebenarnya apalagi karena ini kan pajak adalah kewajiban, ya, kewajiban. Kenapa dimunculkan ini surat edaran dari pemerintah daerah itu untuk menutup celah supaya kita membayar yang sedikit-sedikit, karena kan setiap tahun itu cuma sedikit. Nah, kalau numpuk banyak itu jadi berat. Begitu berat ya pasti susah dilunasi. Oke. Ya, kita akan ketemu lagi. Silahkan komentar di channel ini dan kita akan diskusi apa pembahasan kita di kolom komentar nantinya. Terima kasih. Kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.